Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Was-saimin was-saimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasuluhu wa nabiyyuhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para muhibbin rahimakumullah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, puasa yang kedua kali. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kita masih melanjutkan untuk mengaji dan mengkaji kitab Fathul Qorib, yaitu tentang kitab Bayani Ahkamis Syiyam, menerangkan tentang hukum-hukum daripada puasa. Maka akan kami bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya. Fi ba'di nusakhi arba'atu asya. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qadru ala shaumi. Para muhibbin rahimakumullah, adapun sebelum kita membahas tentang syarat-syarat daripada wajibnya berpuasa, maka kita patut untuk mengetahui juga tentang masalah keutamaan daripada berpuasa sekaligus hukum-hukum yang bertalian dengan puasa. Ramadan dinamakan Ramadan dari kata Ramadan, itu mempunyai arti, sebagian ulama mengartikan yaitu syadidal hari, yaitu sangat panas, sangat terik sekali. Itu makna daripada Ramadan. Dan juga wakila li'annahu yarmidu dhunub bi kharqiha. Ada juga yang memaknai bahwa Ramadan itu melebur dosa dengan membakarnya. Dan juga dari ulama-ulama berpendapat, Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab Maqsudus Shaum menafsiri khafadhanakum minan nari bis-shaum, menjaga daripada diri kita ini dari api neraka dengan berpuasa.
Dan juga di dalam tafsir Jalalain juga kita ketahui bahwa Ramadan itu dimaknai khafadnakum minal ma'asi, menjaga diri kita ini dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Maka banyak keterangan-keterangan keutamaan-keutamaan daripada Ramadan di dalam ayat-ayat yang seperti tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang laki-laki yang berpuasa, orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang perempuan yang menjaga kemaluannya, orang laki-laki yang juga menjaga kemaluannya, orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak pun pula seorang perempuan yang berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. A'adallahu lahum, maka Allah ini menyediakan kepada mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan juga menyediakan pahala yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Jadi mereka yang berpuasa, mereka yang menjaga daripada kemaluannya, yang selalu hati mereka terpaut untuk berzikir kepada Allah setiap detak jantungnya, maka Allah sediakan. Dia tidak minta ampunan, tidak meminta ampun kepada Allah, tapi Allah menyediakan ampunan dan juga menyediakan pahala yang sangat besar, karena orang-orang yang melakukan hal yang demikian ini sudah menjadi rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa fil hadisil qudusi anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi asrin amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap perbuatan yang baik itu diberikan pahala oleh Allah dengan 10 kebaikan sampai 700 kelipatannya, sampai 700 kebaikan. Ila asyam, kecuali puasa. Karena puasa ini as-saumu li wa ana ajzibih. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi kalau orang itu dalam keadaan puasa, kelipatannya itu tidak bisa dideteksi oleh malaikat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga wa fil hadis man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masira mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa satu hari yang tujuannya untuk murni menuju kepada Allah, mencari ridha Allah, ba'adallahu minhu jahannam, maka Allah menjauhkan dirinya dari neraka jahannam masira mi'ati amin, sejauh perjalanan itu 100 tahun. Bayangkan, seorang berjalan terus menerus selama 100 tahun, itu sejauh mana perjalanan. Jadi kalau kita puasa satu hari, betul-betul imanan wahtisaban, Allah menjauhkan diri kita semuanya ini yang sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah ini, dijauhkan dalam satu harinya 100
tahun perjalanan dari neraka jahanam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatan indal iftar wa farhatan indar ru'yah. Bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yaitu yang pertama farhatan indal iftar. Bahagia mereka sewaktu berbuka. Wa farhatan indar ru'yah. Dan kebahagiaan yang kedua ketika dia ru'yat, melihat. Melihat di sini banyak penafsiran. Iftar juga banyak penafsiran. Para ulama juga mengatakan idza aftara, ketika orang itu berbuka, fariha, maka dia itu bahagia. Wa idza laqiyallah fariha, ketika dia bertemu dengan Allah, maka dia akan berbahagia. Al-muradu minal iftar, yang dikehendaki makna daripada iftar, berbuka, al-aqlu inda ghurubi syamsi minar ru'yati wa ru'yatil hilali lailatul aid. Murad yang pertama dari al-iftar itu yaitu waktu kita berbuka, makan, minum sewaktu sudah saatnya tenggelamnya matahari, waktu kita berbuka di waktu maghrib. Dan yang dikatakan ru'yah yaitu ru'yatul hilal lailatul aid, kita melihat malam 1 Syawal, kita melihat bulan di malam 1 Syawal, maka itu orang dalam keadaan bahagia karena kedatangan Idul Fitri. Murad yang kedua minal iftar inda dukhulil jannati bil akli bima fiha minan na'im. Mereka itu walaupun berbuka di dunia ini waktu maghrib, dia juga bahagia, tapi kebahagiaan itu masih belum lengkap rasanya kalau belum dia itu masuk di dalam surga dan bisa merasakan, memakan, minum dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi ru'yati wa ya ru'yatullah yaumal qiyamati bin nadhari sirri wa muayyana. Yang dimaksud ru'yah tadi dikatakan ru'yatul hilal, senang kalau kedatangan Idul Fitri, tapi orang tersebut lebih senang lagi, lebih didambakan lagi, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu hari kiamat dengan pandangan di dalam hati, dengan pandangan yang nyata, dengan pandangan yang jelas, melihat kemahasempurnaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan selalu menghisap dirinya, menghitung-hitung dirinya, meneliti dirinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para muhibbin rahimakumullah. As-sumtu shaim tasbih. Keutamaan daripada puasa lagi, diamnya orang yang berpuasa itu menjadi tasbih. Wa naumu ibadatun. Dan tidurnya orang yang berpuasa itu menjadi ibadah. Wa du'a'u mustajabun. Dan doa daripada orang berpuasa itu mustajab, diterima oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadah daripada orang berpuasa itu dilipat gandakan. Asyamu junnatun, dan puasa itu menjadi perisai, wa khisnu hasinun minan nar, yang merupakan menjadikan benteng yang kokoh
dari api neraka. Nah, inilah daripada keutamaan-keutamaan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka kita harus tahu juga ahkamus shaum. Wa hiya arba'atu ahkam al-wujub wa nadbu wa karaha wal harumat. Yang pertama, hukum-hukum daripada puasa itu yaitu ada 4. Ada al-wujub, wajib. Ada wan-nadbu, yaitu sunnah. Wal karohatu, yaitu makruh. Wal hurmatu, haram. Maka kita ketahui yang pertama yaitu hukum daripada al-wujub, yaitu wajib. Al-wujubu yakunu dzalika bisiti halat. Wajib, puasa itu dihukumi wajib itu ada di 6 tempat. Yang pertama, as-shaumu Ramadan, seperti yang kita laksanakan pada saat ini, yaitu puasa Ramadan. Hukum daripada puasa Ramadan itu wajib. Yang kedua, shaumul qadha, puasa untuk menyaur daripada ketinggalannya puasa Ramadan. Yang ketiga, shaumul kafarat, puasa untuk mengkafarat, bayar kafarat. Contohnya bagaimana? Yang pertama contohnya yaitu kafaratu zihar. Kalau umpamanya seorang suami itu melihat istrinya menyamakan istrinya itu sama dengan ibunya, atau sama dengan perempuan yang haram dinikahi, dengan saudara perempuannya, saudara kandung maksud saya. Nah, ini adalah zihar. Maka orang tersebut wajib untuk puasa kafarat namanya. Berapa? Yaitu 2 bulan berturut-turut. Jadi jangan sekali-sekali para suami ini menyamakan istrinya dengan ibunya, dengan saudara-saudara kandungnya, dengan saudara-saudara muhrimnya. Karena ini adalah zihar. Kalau belum melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka istrinya tersebut tidak halal untuk dikumpulinya. Yang kedua yaitu kafarat qatlin, yaitu orang tersebut membunuh. Membunuh ini, orang yang membunuh juga wajib melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, di samping bertanggung jawab juga dengan keluarga orang yang dibunuh, juga bertanggung jawab dengan urusan negara atau pemerintahan. Maka dalam hal membunuh ini ada 3, ada yang disebut amdan, yaitu sengaja, membunuh dengan sengaja, dengan dia membawa pisau ataupun sabit. Orang karena sangat dendamnya, sangat bencinya kepada seseorang, maka dia membunuh dengan senjatanya tadi, atau dia menembak dengan sengaja. Hal ini adalah membunuh dengan sengaja. Man qatala mu'minan mu'tamidan fajazahu jahannam. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini yang pertama, membunuh dengan sengaja. Dia selain berurusan dengan hukum, berurusan dengan keluarga, dia secara agama wajib untuk berpuasa
2 bulan berturut-turut tanpa putus. Yang kedua yang disebut sibhul amad, menyerupai sengaja. Ini pun sama. Dia harus berpuasa, wajib dia berpuasa, yaitu 2 bulan berturut-turut. Contohnya, sewaktu dia itu menjewer seseorang, ya, padahal menjewer ini ukurannya tidak mematikan, tetapi dengan jeweran itu terkejut atau terkena hal sesuatu yang sarafnya sehingga menjadikan kematian seseorang. Nah, inilah disebut sibhul amad, menyerupai sengaja. Maka yang demikian ini dia tetap, karena diserupakan dengan sengaja, dia harus berpuasa kafarat sebanyak 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, ghairul amad, tersalahkan, membunuh seseorang tapi tersalahkan. Contohnya ghairul amad yaitu orang naik sepeda tanpa sengaja nabrak, ya, dan yang ditabrak itu meninggal dunia. Nah, ini namanya tersalahkan, tidak sengaja. Nah, yang demikian inilah orang tersebut wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Selain itu juga berurusan dengan keluarga dan juga berurusan dengan hukum. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian kafarat lagi au jima'ir Ramadan. Orang yang berhubungan dengan istrinya di waktu siang hari Ramadan, maka dia wajib untuk menggantinya, untuk mengkafaratinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrah badalan an dzabhin bi fidyah, yaitu orang puasa di haji atau umroh sebagai pengganti penyembelihan kambing sebagai fidyah. Contohnya orang itu haji tamattu, nah, maka wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Atau kalau dia tidak seperti itu, maka dia itu wajib untuk berpuasa 3 hari waktu di tanah haram dan 7 hari waktu dia itu ada di negaranya. Umpama kita orang Indonesia yang 3 hari itu di Mekah, yang 7 hari puasa di Indonesia ini atau di rumah. Itu wajib dilakukan. Yang ketiga, as-shaumu fil istisqa idza amarul hakim, yaitu puasa istisqa, puasa memohon diturunkannya hujan. Idza amarul hakim, ketika pemerintah itu memerintah untuk melaksanakan saum istisqa. Nah, ketika orang itu sudah melaksanakan, sudah, karena puasa untuk memohon daripada hujan yang diperintahkan oleh pemerintah itu hukumnya wajib. Yang keenam, yang terakhir, yaitu shaumun nadhar, puasa karena bernadhar, maka orang tersebut wajib harus melaksanakannya. Para muhibbin rahimakumullah, itulah puasa-puasa wajib yang ada 6 tempat. Yang kedua, wanadbu, puasa sunnah. Wa yang qasumu ila salasati aksam. Puasa sunnah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
ma yatakarraru bitakarruri sinina kasaumi yaumil arafah, yaitu puasa yang berulang-ulang setiap tahun. Puasa yang dilakukan yang berulang-ulang setiap tahun. Kasaumi yaumil arafah, seperti kita puasa hari Arafah, wa tasu'a wa asyura wa khaddi asara minal haram. Puasa tasu'a 9 Muharram, wa asyura 10 Muharram, wal hadi athara 11 Muharram. Ini adalah puasa sunnah dan ini terjadi setiap tahun, berulang-ulang ketemu lagi, berulang ketemu lagi. Wasiti minas Syawal, juga puasa 6 hari nanti setelah puasa Ramadan, setelah 1 Syawal tanggal 2-nya kita bisa berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Ya, ini juga merupakan puasa sunnah yang berulang-ulang setiap tahun. Wa syahrul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, ya, Muharram. Wa asra awali min Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini sunnah kita melaksanakan puasa wa ghairi dzalik dan yang lain-lainnya. Yang kedua, ma yatakarraru bitakarruri syuhur ka ayyamil bait min kulli syahr, yaitu puasa yang berulang-ulang dalam setiap bulan. Tadi setiap tahun, yang sekarang berulang-ulangnya puasa tersebut setiap bulan. Contohnya ke ayyamil bait, puasa yaumul bait. Itu terjadi setiap bulan, yaitu yang kita laksanakan pada tanggal 13, 14, 15 dari hitungan Hijriyah, ya, dari hitungan Hijriyah, hitungan Jawa. Maka kenapa kok dinamakan Yaumul Bait? Karena pada waktu itu terangnya bulan. Nah, maka itu kita disunahkan setiap bulan, setiap tanggal 13, 14, 15 itu kita disunahkan untuk puasa, yang puasa tersebut disebut Yaumul Bait. Dan juga wal ayyami sud, puasa di hari yang hitam, hari yang hitam, dikatakan hari yang hitam. Di situ kita disunahkan untuk puasa di 3 hari akhir dari setiap bulan. Katakan kalau tanggal itu sampai tanggal 30, ya mulai tanggal 28, 29, 30 akhir setiap bulan itu kita disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu yang ayyam sud. Karena kenapa kok dinamakan ayyam sud? Karena itu petang, tidak ada bulan. Karena sangat petang sekali, maka disebut hari hitam. Yang ketiga, ma yatakarraru bitakarruri as-sabi', yaitu puasa yang dilakukan yang berulang-ulang setiap minggu. Setiap tahun sudah, setiap bulan ada, dan juga setiap minggu itu bisa dilakukan kal Isnain wal Khamis, seperti puasa hari Isnain dan Khamis. Nah, inilah puasa-puasa yang disunahkan. Wa afdhalus syiyam min naflin shaumu yaumin wa aftaru yaumin. Puasa yang utama dari puasa-puasa sunnah itu, kan banyak puasa sunnah, yaitu puasa shaumu yaumin wa aftaru yaumin, sehari puasa sehari tidak. Wa ya shaumu sayyidina Daud alaihissalam, dan ini puasanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi sebaik-baik puasa itu yaitu puasanya Nabi Daud
alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Selanjutnya, para muhibbin rahimakumullah, makruhun, puasa yang dimakruhkan. Puasa yang makruh, ifradul yaumul jum'ati au sabti au ahad, yaitu puasa yang hanya satu hari saja dari puasa hari Jumat saja, hari Sabtu saja, hari Ahad saja. Nah, ini makruh hukumnya. Kalau digabung Jumat sama Sabtu maka tidak. Kalau hanya satu hari saja dari puasa Jumat atau puasa Sabtu ataupun Ahad, itu hukumnya makruh. Atau wasaumud dahinin, puasa setahun terus tahun enggak pedot-pedot setahun. Nah, ini makruh hukumnya. Makruh. Ya. Kemudian yang keempat yaitu puasa yang diharamkan, al-haram. Wa yang qasimu ala qismain, puasa haram itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, al-haramu ma'as-sihah, haram tapi sah. Puasa itu haram yaitu tapi sah. Wa wasamu zaujati biduni idzni zaujiha, yaitu puasanya seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Ya. Puasanya istri yang tidak ada izin daripada suaminya. Walau kana shaumul qadha, walaupun itu puasa mengqadha. Walaupun itu puasa mengqadha daripada puasa Ramadannya yang ketinggalan. Walaupun puasa qadha. Kenapa kok itu diharamkan? Karena dia berpuasa masih jauh, masih panjang waktunya. Contoh, dia mengqadha puasanya di bulan Syawal. Nah, tanpa izin suami. Nah, ini puasanya sah, mengqadhanya selesai, tapi hukumnya adalah haram kalau tidak izin kepada suaminya. Wasamu abdi biduni idzni sayyidi, yang juga puasanya seorang budak yang tanpa izin sayyidnya. Ini tidak ada di sini. Yang kedua, al-haramu ma'a adamus sihah, haram tapi tidak sah, tidak sah. Ini ada bi khamsin suwar, ada 5 rupa di sini. Yang pertama, shaumu min yaumil aidil fitri. Ini jelas diharamkan di dalam agama, yaitu puasa pada waktu sholat id, waktu Idul Fitri, dan juga min yaumil aidil adha, waktu Idul Adha dia itu puasa, maka puasanya adalah haram dan tidak sah itu. Ketiga, shaumut tasyrik. Shaumut tasyrik itu pada tanggal 11, 12, 13 min Dzulhijjah. Nah, itu tidak boleh kita berpuasa. Itu haram kita melaksanakan puasa. Wa shaumu nisfil akhir min Sya'ban ila akhir syahr. Puasa di akhir daripada bulan Sya'ban, mulai tanggal 16 sampai akhir daripada tutupnya bulan Sya'ban tersebut, maka puasanya adalah haram. Wa shaumu syakun yaumu 30 min Sya'ban, puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Ini jelas diharamkan. Ya. Para muhibbin rahimakumullah, mas'alatun hadza madza yazuzu shaumu yaumu syak aw nisfi min akhir min Sya'ban, puasa
yang dimana puasa itu di hari Syak atau separuh daripada akhir bulan Sya'ban, jazau shaumahuma fi thalathati khalatin. Ini boleh orang itu juga melakukan puasa di separuh bulan Sya'ban atau di akhir Sya'ban, ada boleh, itu ada di 3 tempat. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban, yaitu orang tersebut karena puasa wajib kal qadhain, seperti kalau orang itu nyahur utang daripada puasanya. Kalau umpama kurang daripada, katakan orang tersebut punya tanggungan, si perempuan zaujah, istri itu punya tanggungan 7 hari tidak puasa, dan kurang daripada 7 hari sudah memasuki Ramadan lagi, maka 7 hari itu orang tersebut wajib untuk mengqadha puasa walaupun tanpa izin suami. Walaupun tanpa izin suami, nah itu maka mereka wajib untuk mengqadha puasa. Gitu. Au kafaratin, atau puasa kafarat yang tadi saya terangkan, au nadrin, atau puasa nadar. Itu dibolehkan orang itu puasa di waktu Syak tadi, di waktu separuh daripada bulan Sya'ban. Yang kedua, idza kanatillahu sunnatun mu'adatun aw wirdun kasaumil itsnain wal khamis, yaitu mereka berpuasa sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi wirid, yaitu puasa sudah istiqomah, dia itu terusan melaksanakan puasa Senin Khamis, maka waktu dia itu di waktu separuh bulan Sya'ban, ada hari Senin dan hari Khamis, maka orang tersebut boleh melaksanakan puasa karena sudah kontinuitas, terus menerus, sudah jadi wirid bagi orang tersebut, maka itu boleh. Tapi kalau tidak ada wirid, tidak boleh. Yang ketiga, idza wasala nisfu tsani bima qablahu bi anna shoma yaumal, puasa hari tanggal 15, ya, tanggal 15 Sya'ban, fajazaulahu an shaumi alladzi ba'da yaumal, sing hari ke-16. Umpama dia itu puasanya mulai tanggal 15 daripada Sya'ban, kemudian dilanjut ke tanggal 16, 17, 18, 19, sampai di yaumil syak gitu. Maka orang tersebut boleh untuk melaksanakan puasa karena di awalnya sudah dilanjutkan dari tanggal 15-nya itu. Tetapi kalau orang tersebut tanggal 15 puasa, 16, 17, 18, 19 tidak puasa, maka yang ke-20 sampai akhir itu haram, tidak boleh melakukan puasa karena sudah terputus. Para muhibbin rahimakumullah, ini adalah kita ketahui keutamaan daripada hukum dan juga keutamaan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan. Para muhibbin rahimakumullah, untuk syarat dan wajibnya puasa insyaallah akan saya bacakan di pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan ini akan menambah daripada kenikmatan puasa kita, sehingga kita tahu bagaimana khat-khat di dalam kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang manfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufik walhidayah waridho walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.